Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, saya yakin dan percaya saat pagi hari ini kita sudah datang dengan puji-pujian kita, sudah kita persiapkan untuk Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saat pagi hari kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa sebelum kita masuk di dalam ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang sangat-sangat baik. Saat pagi hari ini kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Karena kasih Tuhan yang luar biasa, kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih untuk keberadaan setiap kami. Terima kasih untuk setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya semuanya ada di dalam rencana-Mu ya Yesus. Kami tahu Bapa, setiap kami tidak dapat jauh daripada-Mu. Oleh sebab itu Tuhan pegang erat tangan kami. Biar dimanapun kami ada, kami tetap percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami menaikkan pujian kami di hadapan-Mu ya Bapa, lihat kami, lihat hati kami Tuhan. Kami mau membawa pujian kami, syukur kami buat Engkau, Allah yang sangat-sangat baik, Allah yang berkuasa, Allah yang hebat. Ampuni kami ya Bapa, biarlah Tuhan setiap pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu boleh menjadi dupa yang harum ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap kami, setiap pujian kami, sidang jemaat-Mu, alat yang kami gunakan, cuaca yang terbaik yang daripada Tuhan. Biarlah Bapa, saat pujian kami dinaikkan, Engkau dipuji dan dipermuliakan ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur saat pagi hari untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk keberadaan kami di tengah-tengah bangsa ini. Bukan suatu kebetulan ya Tuhan, tapi rencana Tuhan yang luar biasa bagi bangsa ini dan juga bagi kami. Memberkati bangsa kami Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dimanapun anak-anak-Mu berada. Bahkan bangsa-bangsa yang belum mengenal-Mu, anak-anak-Mu yang belum mengenal Engkau, boleh percaya dan mengakui Engkau Yesus Raja di atas segala raja. Kami bersyukur untuk pemerintahan kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tidak ada satupun yang terlewatkan daripada Tuhan. Biarlah bangsa kami dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Setiap kebijakan yang diambil Tuhan, biarlah Bapa itu semua boleh mensejahterakan rakyat-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan setiap kami serahkan bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami, bahkan pemimpin kami ada di tempat ini Bapak Gembala yang ada Tuhan, kiranya Engkau memberkati dengan hikmat dan kasih kuasa yang daripada-Mu Yesus, memimpin kami untuk lebih mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu Yesus, Raja di atas segala raja yang layak menerima pujian kami. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau membawa pujian kami mau membawa sembah kami bagi Engkau Yesus yang layak menerima pujian kami. Kami membawa hati dan hidup kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Engkau Tuhan yang melihat kami dari dalam hati kami, bukan dari apa yang terlihat, tapi Engkau Tuhan melihat hati. Terima kasih Yesus. Pengorbananmu yang
tulus menerima. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan
kemanapun kita pergi, atau berapa lama pun kita menjauh dari Tuhan, kita tidak bisa menemukan kedamaian itu selain daripada Tuhan. Haleluya. Biarlah kita mencari kemanapun, tetapi kita tetap pulang kepada Tuhan. Haleluya. Sebab itu kami mau siapkan hati kami menyembah Yesus, Raja di atas segala raja.
hadiah baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku, Bapa. Sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Inilah doa dan harapan kami. Inilah segalanya yang kami ucapkan kepada Tuhan pagi ini. Kami bekerja, kami melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang penting bagi tubuh kami. Tapi satu hal yang kami tahu, ajar kami untuk kami memiliki kasih itu. Kasih itu hanyalah memberi. Kasih itu bukan meminta, tetapi kasih itu memberi, memberi, dan memberi. Sampai Tuhan mendapati kami orang-orang yang suka memberi dan memberi. Terima kasih buat pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih buat tim musik yang sudah memainkan musiknya. Terima kasih buat persembahan yang dinaikkan oleh jemaat Tuhan. Kami percaya persembahan kami diterima oleh Tuhan. Engkau menerima sebagai korban yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami akan duduk untuk kami dengar firman-Mu, berfirman dan sampaikan isi hati-Mu pagi ini. Kami dikuatkan, kami mau pergi, kami melakukan tugas-tugas yang penting dari Tuhan. Karena kami percaya Engkau sudah tidak lama lagi akan kembali datang menjemput kami. Terima kasih, kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, beberapa minggu ini kita disuguhkan tentang amanat agung, ya, dan Gereja Betel Indonesia seluruh sampai ke luar negeri. Kita punya channel juga di luar negeri, di Amerika Serikat, ada cabang di sana, dan kami disuruh untuk terus menyampaikan yang namanya amanat agung. Kalau tidak salah 2 minggu yang lalu saya sudah menyampaikan tentang pergi. Bapak Ibu, kita harus siap tinggalkan zona nyaman kita. Zona nyaman di mana zona itu membuat saya dan saudara menjadi nyaman, membuat kita menjadi lupa diri, sehingga kita sebenarnya lupa apa yang harus kita kerjakan. Saya ulangi sekali lagi. Zona nyaman itu berbicara tentang kepuasan kita. Ya, menikmati hal-hal dunia yang Tuhan percayakan kepada kita sampai-sampai kita lupa bahwa ada satu pesan yang penting yang harus saya dan saudara lakukan dan kerjakan. Kita sudah harus dewasa. Kita sudah tahu kalau beritakan Injil itu bukan hanya orang Kristen, tetapi harus jadi murid. Ya, 2 minggu yang lalu saya sampaikan bahwa Kristen itu hanya sekadar agama. Itu Kristen itu dicetuskan karena mereka menemukan sesuatu yang baik. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, kalau kita mau jadi Kristen tok, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa yang Tuhan perintahkan kepada saya dan saudara. Artinya begini, kita sudah harus naik level dari sekedar jadi Kristen, sekarang kita pindah jadi murid Kristus. Bapak Ibu, selama Tuhan Yesus hidup di dalam dunia 3,5 tahun itu, dia tidak membawa agama, tetapi dia memuridkan dari 12 menjadi 70,
70 dan 1500 dan seterusnya sampai sekarang. Nah, ini digongkan. Nah, kita harus tangkap ini sebagai pesan yang khusus bagi saya dan saudara supaya kita mau pergi dan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Kita sekarang sudah harus bisa praktekkan apa yang kita dapat, apa yang sudah kita terima. Kita sudah tidak anak-anak lagi, tetapi kita sudah mulai dewasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius pasal 28, saya masih tetap pada tema saya pada saat pagi hari ini, yaitu mengapa kita harus menginjil. Matius 28 ayat 19 dan 20, nanti Mas Paul tolong membacakan ayat-ayat tersebut. Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Demikianlah firman Tuhan dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati. Ayat 16, 17 dan 18. Tuhan berkata, seluruh kuasa itu telah diberikan kepadaku. Sebelum dia mengucapkan ayat 19 dan 20, itu penting banget untuk saya dan saudara ketahui bahwa segala kuasa baik ada di sorga dan ada di bumi itu sudah diberikan kepada siapa? Kepada Yesus. Nah, ayat 19 saya baca buat saudara, dikatakan begini. Karena itu, ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, setelah dia katakan bahwa semua kuasa itu sudah diberikan kepada saya, baik kuasa yang ada di sorga maupun di bumi, maka ada satu kata yang dikeluarkan dan kata ini sangat penting untuk kita catat. Itu sebabnya kita harus, halo? Tadi saya coba baca ayat 19, 1, 2, 3. Karena itu kurang semangat. Saya ucapkan satu kali lagi dan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, ini sebuah tugas yang tidak bisa diabaikan. Kalau kita lihat misi kita, maka kita percaya bahwa Tuhan taruh sesuatu pada kami dan kami wujudkan itu sebagai tulisan, visi dan misi. Itu membuat saya dan saudara kita baca terus. Tadi doa Bapa kami tidak diucapkan ya. Jadi ini catatan buat kita supaya kita setiap kali kita doa apa saja kita harus doa yang namanya Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga dan seterusnya. Nah, pagi ini saya mau ajak saudara yang akan sampaikan tentang mengapa kita harus menginjil. Saya akan ajak saudara hari ini dan mungkin setelah Tuhan izinkan kami nanti hari Jumat kami berangkat ke Bali dan Minggu kami ada beberapa pelayanan dan sudah foto kami sudah disebarkan dan kami akan khotbah di sana. Saya pulang, saya berjanji pada saudara, saya akan sampaikan trik bagaimana kita menginjil. Supaya kita tidak jadi jemaat yang duduk, kita terima dan untuk diri kita sendiri, tetapi kita terima, kita mengerti, kita melakukan dan kita praktekkan. Yang pertama, mengapa kita harus menginjil Bapak Ibu? Yang pertama, karena kasih. Pujian tadi menggugah saya dan saya bilang sama Tuhan terima kasih banyak. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi bagai
Terus, Bapa ajarku mengerti sebuah, stop di sini. Ajar kami mengerti tentang apa? Kasih, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Bapak Ibu, kalau kita ucapkan ada 5 kata K-A-S-I-H, maka kita rangkum jadi satu kata, yaitu kasih. Tapi saya mau tanya kepada saudara, apakah kasih itu sudah terwujud di dalam hidup kita? Apakah kasih itu sudah kita laksanakan di dalam hidup kita atau belum? Tiap minggu kalau mau diukur, Paulus bilang, kalau mau diukur kamu sekarang, kita semua ini sudah menjadi guru untuk memuridkan orang lain. Nah, kita menjadi bangga pada saat kita dapat memuridkan orang lain. Minggu kemarin saya saksi, ada seorang hamba Tuhan yang dia mulai dengan 30 jiwa. Kurang lebih 15 tahun dia menciptakan sesuatu peluang yang begitu besar, 6.000 jiwa. Dia ajak mereka untuk menginjil, mereka tidak mau. Akhirnya dia lepaskan itu. Sekarang dia menjadi penginjil di Asia dan ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Betapa pentingnya kasih itu bagi saya dan saudara. Kasih itu bukan sekedar ucapan. Ya, saudara tidak perlu ucapkan itu, tetapi orang lain akan menikmati. Mereka akan berkata bahwa orang ini punya kasih. Katakan amin. Katakan amin. Orang lain akan berkata bahwa orang ini punya kasih. Kami dapat merasakan tindakannya, ucapannya, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan itu berbicara tentang kasih. Bukan kasih eros, saudara. Bukan kasih yang lain, tetapi kasih agape. Di mana kita melakukan sesuatu dan orang lain menangkap itu dan mereka berkata, aku akan pergi. Saya saksi. Salah seorang pemimpin Korea, dia tinggalkan negaranya dan dia pergi ke Amerika Serikat. Di sana dia ditangkap oleh Tuhan, dia menjadi penginjil yang sangat luar biasa. Satu ketika dia duduk dan Tuhan bawa dia. Karena kasih itu Tuhan bilang sama dia begini, kamu senang di sini, kamu khotbah orang Korea Utara itu mereka banyak yang mendengar, tetapi saya mau katakan bahwa kampungmu belum ada satupun orang Kristen. Dia bergumul dan akhirnya satu ketika diambil satu kesempatan dan dia katakan, Tuhan, oleh karena kasih itu, saya siap untuk pergi buat Korea Utara. Tangkap ini. Saya baca kemarin, saya tangkap. Dan saya katakan, Tuhan terima kasih buat persiapan yang saya lakukan. Saya mau khotbah apa? Ya. Tuhan bawa saya untuk mengatakan hal yang pertama yang penting banget. Kenapa kita harus menginjil? Karena ini adalah tugas saya dan saudara. Kita pergi, kita pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan akhirnya dia lewat hal yang tidak bisa mendeteksi dia pulang ke kampungnya, dia mulai membuka yang namanya pos-pos. Ada istri dan anaknya percaya kepada Tuhan, mereka menjangkau ada 13 jiwa yang dimenangkan. Saya singkat cerita saja. Satu ketika pemerintah Korea mencium sesuatu yang tidak enak. Dan akhirnya mereka lacak dan ketemu tempatnya. Di mana lokasi gereja bawah tanah itu mereka beridar-idar dan kebetulan ada yang tahu dan mereka sampaikan. Nah, satu ketika pada saat mereka berkumpul berdoa, maka pemerintah Korea Utara menangkap mereka. Singkat cerita, 3 hari lagi yang pemimpin ini akan dihukum mati di tengah alun-alun. Hari yang kedua, ada seorang serdadu anak muda. Dia datang dan dia lihat pemimpin ini, dia senyum. Dan dia tanya sedikit kepada orang ini, Bapak, permisi saya mau tanya. Biasanya kan besok Bapak mau ditembak itu karena melanggar peraturan. Tapi saya lihat ke Bapak senang. Terus dia katakan begini,
Kematian itu tidak membuat saya menjadi takut, tetapi karena kasih Kristus, saya melihat Anda, bahwa Anda perlu menemukan Yesus. Dia kaget banget, dia berdiri, dia bengong, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Sampai sekitar 1 jam, dan hamba Tuhan ini bilang sama dia, ayo cepat pulang, karena kamu sedang ditunggu. Dia tanya lagi, kenapa Bapak begitu senang? Padahal besok Bapak mau ditembak. Bla bla bla, sampai besok jam 6 pendeta ini berdoa, istrinya juga ditangkap dan ditahan di sel yang lain. Dan dalam doa itu dia katakan begini, kasih Tuhan lebih besar dari segala sesuatu. Katakan amin. Kasih Tuhan membuat saya tinggalkan semua kenyamanan hidup saya. Kasih Tuhan membuat saya tinggalkan istri dan anak-anak saya. Dan saya percaya kasih Tuhan dapat merubah siapapun yang ketemu dengan saya. Jam 10 dia berangkat ke alun-alun. Itu sudah diundang, banyak orang yang nonton. Dia siap di tempat, tangan diikat, mata dibuka. Dan pemimpinnya bilang begini, silakan ucapkan kata yang paling penting. Dia diam saja. Dan akhirnya pemimpin itu bilang begini sama kru tembaknya, 1, 2, 3 tembak, semua tidak bisa menembak, Bapak Ibu. Begitu dikokang, ditembak, tidak ada keluar. Akhirnya si ketuanya marah, dia datang, dia ambil senjata dan dia tembak, keluar. Tapi begitu mau sampai di orang ini, pelurunya diam gitu, Bapak Ibu, diam. 2 kali sama, 3 kali sama. Akhirnya si ketua regu ini jatuh. Dan si bapak ini bilang begini, kasih Tuhan itu mampu membela siapa saja. Sementara dia berbicara seperti itu, ada pujian yang mereka tidak melihat siapa yang menyanyikan itu. Tapi pujian itu semakin lama semakin jelas, semakin lama semakin jelas. Dan pemimpin ini dikatakan bahwa ada malaikat sorga yang sedang mengcover kita. Katakan amin. Ayat 18 dikatakan bahwa semua kuasa aku telah perintahkan, aku telah mendapatkan, aku berikan itu kepada kamu. Dan aku perintahkan kamu pergi ke seluruh dunia. Aku akan menyertai kamu. Oke, kita akan lihat bersama-sama. Mengapa Tuhan Yesus harus bertanya kepada Simon Petrus sepanjang 3 kali? Saya tertarik banget dengan ini. Beberapa malam ini saya tidurnya sudah tidak nyaman lagi. Jadi kalau beberapa saat saya bisa tidur nyenyak begitu. Beberapa malam ini saya tidur kaget. Dan saya bilang sama mama, aku tidak bisa tidur lagi. Saya minum obat juga tidak bisa tidur. Saya buka Yohanes, coba kita baca ya, Yohanes pasal 21. Saya ajak saudara untuk kita lihat bersama-sama di sini. Ayat 15 sampai 19 Mas Paulus. Kita pelan-pelan di sini. Yohanes pasal yang 21, 15 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan yang ke-19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Stop di sini. Ya, kita lihat. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Wow. Saudara, kalau saudara baca ini dan saudara mengerti isinya, maka saudara akan tundukkan kepala dan saudara akan menangis sejadi-jadinya. Kok Tuhan bisa bertanya 3 kali dalam pertanyaan yang sama kepada Simon Petrus? Dan Simon, kalau saudara lihat di sini dikatakan, aku mengasihi lebih daripada mereka ini. Saya mau bilang sama saudara, pada saat ini, pertanyaan yang pertama, Tuhan tahu enggak kalau Simon mengasihi Tuhan lebih daripada semua?
Pada saat pertanyaan pertama ini, coba kita baca sekali lagi ya. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dikatakan aku mengasihi engkau. Seringkali kita katakan ini, aku mengasihi Tuhan. Tapi begitu kita dengar firman Tuhan, kita hanya simpan di dalam hati. Kemarin pagi saya antar lele ke Ngelego, pesan 7 kilo. Saya sampai di sana langsung ditodong sama 2 anak muda. Begitu saya kasih lele, makanya saya jadikan lele ini sebagai sarana untuk saya bersaksi Bapak Ibu. Saya bilang bahwa hidup saya ini hanya sebentar. Ya. Saudara, kalau Tuhan izinkan itu terjadi saudara sekolah, ya lakukan itu tapi tulus kita mengasihi Tuhan. Nah mereka katakan begini, Om, apakah di Karanganyar seperti ini? Apa itu? Kaum muda hilang semua. Saya senyum dan saya bilang, ini fenomena yang sedang terjadi di gereja saya. Loh, Tuhan bawa saya ke situ Bapak Ibu. Ya. Kedua anak ini, ayo Om duduk dulu kita ngomong sebentar bla 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 bla. Hari ini kami pesan lele, ada seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan dengan luar biasa. Saya tidak kerja hari ini, saya ingin lihat anak muda yang dulunya mereka setia, cinta sama Tuhan. Saya rindu mereka bangkit kembali dan menjadi motor bagi gereja kami Om. Saya menangis. Dan saya bilang itu gereja saya sedang alami. Mereka sekolah. Penting, sekolah itu penting apa tidak Bapak Ibu? Anak muda, pekerjaan itu penting apa tidak? Penting, tapi saya mau katakan kepada saudara, Petrus berkata, aku mengasihi engkau lebih dari semuanya. Berikut, yang kedua. Ayat yang ke-16. Ya Mas Paulus. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ya. Saya waktu dengar ini, saya tunduk dan saya bilang, Tuhan, siang saya coba tidur, enggak bisa tidur sama sekali. Ya. Saya sekarang sudah tidak minum manis. Saya berusaha makan roti yang manis pun tidak. Dan saya bilang sama mama, kasih kopi pahit aja ya. Jadi saya kemana-mana, saya siap aqua, saya jalan ya sampai ke kebun sana, saya putar lagi pulang. Saya baca ayat ini. Coba ayat 18, ayat 18 coba dikatakan apa itu? Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda. Perhatikan kata ini. Ketika engkau masih muda, engkau masih gagah, engkau perkasa, engkau masih bisa jalan kemana, engkau masih bisa kerja apa saja. Engkau mengikat pinggangmu sendiri dan kemanapun engkau pergi, monggo. Tetapi kelanjutannya apa? Tetapi ketika engkau sudah tua, engkau akan memberikan pinggangmu ini kepada orang lain. Dia akan mengikat engkau dan dia akan membawa engkau kemana saja yang tidak engkau kehendaki. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, saya lanjutkan kesaksian tadi. Kita ngomong-ngomong dan dibilang, Om tolong doakan kami. Saya lihat mereka kehabisan akal. Saya sama mama sama Mas Stephen, kami lihat anak muda, sel tidak ada yang datang.
Kami sudah kumpulkan orang tua, saya nggak tahu peranan orang tua seperti apa. Tapi doa kami supaya anak muda kembali kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Saya dengar kesaksian dari ada 2 anak muda dikatakan bahwa papa saya sudah ngomong ke saya, harus ibadah, kerja capek, yang suruh kerja siapa? Ya saya, ya harus ibadah, harus ibadah. Dan dia katakan malam ini kami akan kumpulkan mereka. Dan kami akan bawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Dengan seluruh pengorbanan, capek dia, keluarkan modal untuk anak muda ini. Dan dia katakan, doakan saya Om, saya akan bawa mereka untuk kembali kepada Tuhan. Dengan cara apa? Si anak muda yang sudah menikah ini mereka rela tinggalkan pekerjaan mereka, mereka ibadah dan dorong mereka memuridkan anak-anak ini. Jadi yang pertama, kenapa kita harus menginjil? Yang pertama dasarnya adalah kasih. Setelah Tuhan mendengar ini, maka dia katakan kepada Petrus apa? Gembalakan dombaku. Hai anak muda, papa mama, bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah punya kasih? Ataukah kasih itu hanya ada pada bibir kita saja? Kita katakan aku mengasihi Tuhan, aku setia, oke. Aku melayani, oke. Saya mau katakan semua orang bisa melayani, semua orang bisa setia. Tetapi yang tahu kesetiaannya tuh hanya Tuhan. Kemarin kami besuk ke salah satu anak muda. Saya sama mama, ya kami ke Blitar. Begitu sampai langsung dia menangis. Aku capek mah. Ya, singkat cerita, saya tahu siapa orang ini. Dulu saya tidak bisa kerja, ya. Tapi sekarang anak saya 3, saya masak. Dan uang 200.000 itu bisa dipakai untuk masak selama 1 minggu. Dan saya orangnya gembeng ya, tahu ya. Ya tidak bisa lihat. Saya keluar, ya saya lap air mata saya dan dia katakan tolong. Akhirnya kami sampaikan tentang Daud. Tuhan bilang begini sama, Tuhan tidak ngomong tapi Daud ngalami itu. Satu persatu diambil oleh Tuhan. Saul membenci dia, Simei membenci dia. Semua orang Absalom anaknya sendiri pingin membunuh dia. Dan saya katakan kepada ibu itu sama istri, Tuhan sedang mengambil itu, dia mengambil itu, dia mengambil itu. Sampai engkau berlutut di bawah kakinya. Dan satu saat nanti Tuhan pulihkan kamu akan berkata, Tuhan itu baik, katakan amin. Kalau saudara sedang menghadapi hal seperti ini, datang kepada Tuhan. Tapi dia katakan begini, saya tetap setia, tidak punya sepeda motor, tapi kalau saya punya uang, saya pesan ojek dan lain sebagainya. Saya bilang katakan itu, dan saya bilang sama istri saya, besok sepeda saya tak kasih, saya bawa biar dipakai untuk mengantar anak dan lain sebagainya. Katakan amin Bapak Ibu. Apakah kita punya kasih? Bapak Ibu, Tuhan tahu enggak kalau Simon itu mengasihi dia? Tahu. Tetapi Tuhan berkata begini, kalau engkau hanya ngerti tok dan engkau tidak melakukan, saya mau katakan nonsen. Enggak ada artinya. Tapi kalau saudara berkata, aku mengasihi Tuhan, saya menginjil, saya cerita tentang Yesus, apakah menginjil itu saudara? Yohanes 14 ayat 6. Satu ayat ini toh, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya. Saudara berkata saya takut, saya juga takut. Itu alasan klasik itu Bapak Ibu. Saya enggak punya waktu, saya juga tidak punya waktu. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, dia punya waktu untuk bergumul dengan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Katakan amin. Katakan amin. Ya. Saudara siap untuk pergi untuk Tuhan? Siapa yang mau pergi, coba angkat tangan. Ada Mas Paul, ada Yosua. Sekali lagi, siapa yang mau pergi untuk Tuhan? Mas Cangkung, Mas Pre. Ya, Bapak Ibu yang tidak angkat tangan, saya berdoa nanti Tuhan tolong saudara.
Kita datang dan kita sampaikan kepada mereka. Kita katakan, Tuhan Engkau mengasihi aku. Aku mau pergi, ayat 18-19. Aku mau pergi bahkan sampai mati. Ayat 19. Mungkin hari ini saya bagikan ini dulu. Ya, poin yang pertama ini saja saya bagikan kepada saudara. Ayat yang ke-19. Halo? Yohanes 21 ayat 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Pertanyaan pertama, gak ada reaksi. Pertanyaan kedua, tidak ada reaksi. Pertanyaan ketiga, saudara lihat reaksinya ada di mana? Maka menangislah Simon Petrus. Air mata yang kita jatuhkan karena satu jiwa, saya mau katakan betapa penting bagi Tuhan. Dia melihat bahwa mungkin kita hanya berkata, ayo ikut Yesus. Kita tidak perlu bawa mereka ke gereja ini. Kalau gereja ini mau kosong, monggo. Saya mau katakan kepada saudara, saya tidak takut. Ya. Kemarin kami ngomong-ngomong, jemaat kami oke banyak. Ya. Tapi saya tidak punya uang. Ya. Bahkan nun sewu, kalau kita buka persembahan itu, saya kaget 2000-an itu sama banyaknya dengan yang 5000-an. Ya. Kadang-kadang saya berpikir kok begitu liciknya saudara, begitu saudara mentolok gitu ya. Masukkan persembahan minggu itu loh ada 2000-nya. Tapi saya katakan kepada Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Dan persembahan itu begitu selesai, anak-anak musik yang dapat itu kami pakai dan mama bilang, duitnya entek Pak. Saya katakan bahwa kita tidak punya uang, tetapi Tuhan punya uang. Katakan amin. Kita tidak punya uang, Tuhan punya uang. Dan saya mau bilang sama saudara bahwa ketika kita memiliki kasih, maka kita menangis. Dan kata menangis itu tanda bahwa kita mengasihi Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Dan Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar bagi saya dan saudara. Dia akan berkata bahwa aku akan memakai engkau. Aku akan membawa engkau untuk melihat perkara-perkara yang besar. Aku akan membawa engkau untuk datang kepada orang-orang yang tidak kamu kenal. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka pasti kita siap untuk keluar dari zona nyaman kita. Dan kita siap untuk setia kepada Tuhan. Tentang Yesus kepada semua, kita ceritakan tentang Yesus kepada semua orang demi keselamatan dunia ini. Gaza sekarang dibombardir sama Israel. Bahkan Menteri Olahraga berkata bahwa atlet Israel itu waktu datang ke Indonesia mereka tidak diberikan visa. Ada banyak orang yang sudah ngomong, hati-hati Indonesia, karena Papua dan Aceh itu sama dengan Gaza sekarang ini. Jadi Israel sudah nyaplok itu, dia tidak mau kembalikan karena memang nggak ada yang namanya Palestina itu nggak ada. Nun sewu, saya nggak ngomong politik, tapi saya lihat ada cara Tuhan yang bekerja. Dan Perdana Menteri itu dia katakan begini, aku tidak peduli dengan Prabowo. Dia mau katakan apa saja. Dia katakan bahwa kalau Israel damai dengan Palestina, maka kami akan atur itu supaya duta besar Israel ke sini. Dan dia katakan begini, aku tidak butuh Indonesia, aku tidak butuh Malaysia, tapi Tuhan yang saya sembah, dia adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Katakan amin. Dia katakan Israel siap. Kasih itu mendorong kita. Kasih itu membawa kita. Walaupun hujan deras, kita tetap ibadah. Katakan amin. Hari Kamis kemarin hanya 19 orang yang datang ke pastori. Halo, yang datang coba angkat tangan. Enggak usah. Oke, terima kasih. Bapak Ibu rugi, kami masak lele, masak ayam, ya.
enek jangan godong kades gitu ya. Saya berpikir ini orang-orang kemana, padahal hujan udah stop ya, udah berhenti. Tak hitung kui cilik-cilik kui loh. Rama sama anaknya Mbak Tanti. Duh, saya katakan baru kali ini saya lihat ibadah kok wong 19. Gitu ya. Tapi akhirnya saya sadar bahwa itu keputusan saudara. Mungkin saudara capek, saudara bilang sama Tuhan, Tuhan aku capek. Tapi Tuhan nangis, Tuhan lihat. Oh Allah, kamu punya kasih tole. Kamu punya kasih. Iya, iya aku punya kasih. Gombal. Udan koyo ngono ndak ibadah. Ya. Saudara mau ibadah? Mau ibadah? Makasih Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu kita kembali kepada ayat ini. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus katakan kepada Simon, gembalakan domba-dombaku. Biasa akhir tahun gini nih angel betul. Sangat-sangat angel. Tapi saya mau katakan kepada saudara, anak muda bangkit. Katakan amin. Hari Sabtu kita akan ada dalam jam-jam ibadah. Apapun itu keputusan saudara, apapun itu yang menghalangi saudara, katakan kepada Tuhan bahwa saya mau tetap ibadah kepada Tuhan. Waktu saya masih anak muda, Bapak Ibu saya juara 1 terus loh. Gideon, juara 1? Pernah dapat juara 1? Oh, iya. Bapak Ibu tahu, pagi kerja, pulang siang saya bawa pakaian ganti, masuk Manol, you know Manol? Ya. Angkat semen. Dulu semen yang 40-an itu 3 sak itu bisa saya bawa. Jadi dari laut ke gudang. Setelah itu kalau ada penumpang yang datang kami pakai sampan kecil itu. Sampan kecil. Bapak Ibu tahu, ibadah di sana jam 7 malam. Saya setelah mengenal Tuhan Yesus itu tidak pernah absen karena pekerjaan, karena sekolah, karena saya tahu bahwa Tuhan mengasihi saya, aku harus mengasihi Tuhan. Dan saya lakukan itu sampai selesai. Dan saya mau saksi kepada saudara. Kalau sekolah membuat saudara untuk tidak nyaman, keluar dari sekolah itu. Jelas. Kalau sekolah suruh saudara untuk kegiatan di hari Minggu, katakan kepada kepala sekolah, aku akan laporkan engkau. Karena itu ada aturan mainnya. Jadi jangan sampai sekolah itu mendikte saudara, pekerjaan mendikte saudara, pacaran mendikte saudara, sehingga saudara mulai hilang dari kemuliaan Tuhan. Kasih kepada Tuhan itu akan membawa saudara melihat betapa pentingnya amanat agung itu. Sehingga Petrus berkata, aku siap diikat dan dibawa kemana. Akhir hidup Petrus apa saudara? Dia mati kepala ke bawah. Dia katakan bahwa aku tidak sanggup mati seperti Tuhan Yesus, tapi dia mati kepala ke bawah. Hari ini saya akan berhenti khotbah sampai di sini. Saya mau nantang saudara. Coba saudara tutup mata. Sambil tutup mata, saudara katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Katakan itu dengan jelas. Aku sangat mengasihimu. Tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih-Mu. Yang kedua, kita mau katakan begini. Aku mau pergi untuk Tuhan. Ini Tuhan, ikat pinggang saya. Ikatkan itu pada pinggangku dan bawa saya ke tempat di mana aku tidak suka. Pada saat kita merasa takut, maka kita katakan kepada diri kita bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa itu kepada saya. Dan Dia mau saya dan saudara kita pergi untuk Tuhan. Haleluya. Saya kasih kesempatan kepada saudara untuk merenungkan ayat ini.
Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Kata ini sangat penting bagi kita pada saat kita mengatakan bahwa aku mengasihi Tuhan. Maka hari ini Tuhan katakan kepada kita, sampaikan kepada dunia ini bahwa kedatanganku sudah tidak lama lagi. Tuhan rindu saya dan saudara kita pergi. Kita sampaikan ini kepada orang lain. Teman kerjamu, teman sekolahmu, katakan kepada mereka. Tidak usah ajak mereka ke gereja. Katakan kepada dia, Tuhan mengasihimu. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Kasih itu ada buktinya. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Refnya katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, ini saatnya kita ambil sebuah keputusan. Kita mau pergi untuk Tuhan. Dan kita percaya, saya yakin dan saya percaya kita akan melakukan itu sambil kita menangis. Saya undang kita berdiri bersama-sama, kita angkat pujian ini berulang-ulang kali ini. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi, kami mengasihi dengan segenap jiwa. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara, dan katakan kepada Tuhan, ku renungkan
siang dan malam ku pegang perintah-Mu. Yesus, ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan. Saudara ikut saya di dalam doa. Tuhan Yesus, saya bersyukur kalau hari ini kami mendapatkan pesan khusus. Kami mau pergi untuk Tuhan dan kami memiliki kasih itu. Kasih itu yang membuat kami berkorban. Kasih itu yang membuat kami mau pergi. Itu sebabnya pagi ini Tuhan, kuatkan kami, berikan kemampuan kepada kami. Kami mau melakukan apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Berkati kami, pulihkan kami, jadikan kami saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak, terima kasih. Sebelum kami pulang, kami angkat tangan kami dan kami memberkati anak-anak sekolah minggu. Anak yang diberkati, anak yang betul-betul dicintai oleh Tuhan. Dan pertumbuhan mereka sepanjang minggu ini kami taruh ke dalam tangan-Mu, dipelihara, dijaga, dan dilindungi. Engkau jauhkan mereka dari segala ancaman mara bahaya apapun. Dan kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau jaga, Engkau lindungi, dan Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Juga anak-anak muda, kami taruh mereka ke dalam tangan-Mu. Ajar mereka bertemu secara pribadi dengan Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam hidup mereka, dan mereka tidak pernah meninggalkan Engkau. Dan kami percaya dan kami sangat yakin bahwa Tuhan satu-satunya adalah jalan menuju kepada keselamatan itu. Dan kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh taat dan setia kepada Tuhan, boleh Tuhan curahkan kepada mereka. Kami memberkati Engkau anak-anak muda, anak-anak remaja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan pulang sebentar. Seluruh jemaat Tuhan yang sudah memberikan korban persembahan, yang kecil besar, yang bisa memberi, yang belum bisa memberi, tangan Tuhan terus bekerja, menolong, memberkati, memulihkan mereka, sehingga mereka bekerja melakukan hal-hal yang penting, tetapi mereka juga setia di dalam jam-jam ibadah. Kami berdoa Tuhan tolong perjalanan kami ke Bali, Tuhan tolong dan memberkati. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Tuhan sempurna, Engkau memakai dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, jam-jam ibadah sepanjang minggu ini kami taruh ke dalam tangan-Mu, yang melayani Engkau diberkati, diurapi, dan dipakai oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kita angkat tangan kita ke atas dan kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita mau pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita. Pekerjaanmu diberkati, rumah tanggamu diberkati, semua yang engkau kerjakan diberkati oleh Tuhan. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Kami sudah berdoa dan kami mau pulang hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati
aku berlimpah-limpah dan daerahku dan kiranya Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.